Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita, yakni pada mata kuliah komunikasi profesi, yang mana saat ini kita sudah pada pertemuan yang keempat. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini kita pada pertemuan yang keempat mata kuliah komunikasi profesi, yang mana pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang proses komunikasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang proses-proses komunikasi, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita ini lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini adalah tentang proses komunikasi. Apa sih proses komunikasi itu? Maka kita harus mengetahui lebih dulu terminologi daripada proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Sehingga dengan pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa yang dinamakan proses komunikasi itu adalah bagaimana si komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, proses komunikasi menurut beberapa ahli itu bisa kita ketahui melalui 3 tokoh. Yang pertama, proses komunikasi menurut Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa proses komunikasi mampu diterima secara luas di antara proses lainnya. Proses ini memiliki 5 elemen
yang meliputi speaker, speech, occasion, audience, dan efek. Yang kedua, proses komunikasi menurut Laswell. Laswell mengatakan bahwa proses komunikasi diawali dengan pengirim pesan atau sender yang menyampaikan pesan atau message melalui media atau medium yang diterima oleh penerima pesan atau receiver, kemudian menciptakan umpan balik atau feedback untuk diberikan kepada pengirim pesan. Yang ketiga, saudara-saudara mahasiswa, proses komunikasi menurut Graham, di mana proses komunikasi itu dimulai dari pengirim pesan atau encoder yang mengirim pesan atau message kepada penerima pesan atau decoder, yang kemudian secara bergantian mengirim pesan kepada pengirim pesan pertama. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur proses komunikasi. Sehingga setelah kita mengetahui unsur-unsur proses komunikasi, maka kita bisa melakukan proses komunikasi yang efektif kepada orang lain. Yang pertama, unsur-unsur komunikasi adalah sender. Apa sender itu? Sender adalah si penyampai pesan atau komunikator. Yang kedua, unsur komunikasi adalah unsur-unsur proses komunikasi adalah encoding, di mana encoding ini adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain, dan umumnya encoding menggunakan simbol sebagai media. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah message. Message itu adalah pesan yang diwujudkan dalam simbol yang bermakna. Yang keempat, unsur-unsur proses komunikasi adalah media, yakni sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar diterima oleh komunikan. Yang kelima, decoding. Decoding adalah proses di mana komunikan akan menerjemahkan pesan melalui lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang keenam, receiver adalah orang atau komunikan yang menerima pesan. Para mahasiswa, selanjutnya yang ketujuh, responsif. Responsif itu adalah tanggapan atau reaksi komunikan yang ditujukan terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator setelah pesan tersebut diterima. Yang kedelapan, unsur proses komunikasi adalah feedback. Feedback atau umpan balik adalah wujud dari reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini ditunjukkan dengan cara memberikan kritik, saran, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, unsur-unsur proses komunikasi adalah noise. Noise adalah gangguan yang mana di dalam proses komunikasi itu bisa berlangsung tidak terencana yang sering terjadi dalam sebuah proses komunikasi, hingga
proses komunikasi yang berlangsung dengan adanya noise ini, maka terjadi misunderstanding. Makanya setelah kita mengetahui proses komunikasi ini, diharapkan kita bisa berkomunikasi secara efektif dan mempunyai tujuan yang jelas. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah materi keempat pada mata kuliah komunikasi profesi, yang mana pada pembahasan yang keempat ini adalah dengan tema proses komunikasi. Semoga kita ke depan bisa berkomunikasi dengan baik, efektif, dan efisien. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada mata kuliah komunikasi profesi yang keempat ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Amin, 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 Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.